Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang mana ini adalah pertemuan pertama kita di dalam materi akidah. Di siswa dan siswi SDT Asia kelas 4. Ayo kita sama-sama belajar akidah untuk menguatkan pondasi tauhid kita. Tauhid yang menjadi kunci kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Ustadz yakin kalian masih menghafalnya. Ayo sama-sama kita mengucapkannya. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia meyakini bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka baginya lah surga. Masya Allah. Anda yang Ustaz banggakan, ayo ambil bukunya. Jadi setiap materi ketika kalian nonton video wajib memegang buku paket akidah. Oke? Buka di halaman ke-4. Halaman ke-4. Pelajaran pertama yaitu tauhid. Kalian buka dan baca pendahuluan. Yang pendahuluannya adalah tauhid adalah pondasi seluruh amalan, yang mana Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan seorang hamba jika tanpa ada tauhid di dalam jiwanya. Jadi tauhid adalah kunci diterimanya amalan. Dan sangat jelas bagaimana jelaskan bahwa orang yang bertauhid akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena tadi kunci diterimanya amalan kalian adalah apa? Dengan adanya tauhid di jiwa-jiwa kalian. Masya Allah. Kemudian mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan tauhid? Apa yang dimaksud dengan tauhid? Maka bisa kalian baca di sini, yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Inilah pengertian tauhid, itu mengesahkan Allah dalam peribadahan. Kemudian dalam rububiyah, yaitu meyakini bahwasanya Allah lah sang maha pencipta, dan juga mengesahkan Allah di dalam nama-namanya yang indah. Jadi nama-nama yang indah hanya untuk siapa? Masya Allah, hanya untuk Allah Ta'ala. Kemudian Anda yang Ustaz banggakan, sebagaimana dijelaskan tadi bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3. Jadi 3 macam. Yang pertama adalah tauhid asma wa sifat, yaitu kita mengesahkan Allah Ta'ala tentang nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Jadi apa? Jadi kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah. As-Sami', Allah maha mendengar. Al-Basir, Allah maha melihat. Ar-Razzaq, Allah maha memberikan rezeki. Jadi ini nama-nama Allah yang jumlahnya 99 Asmaul Husna. Dan sebenarnya jumlah nama-nama Allah tidak terbatas. Jadi tidak terbatas 99, lebih dari 99 nama-nama Allah yang indah. Jadi semua nama-nama Allah itu kita esahkan hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Ta'ala. Masya Allah. Nah, juga di sini sifatnya ada as-sam'u, mendengar, al-basaru, melihat, al-hakamu, bijaksana. Inilah nama dan sifat-sifat Allah yang kita tujukan hanya untuk Allah Ta'ala semata. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu kita mengesahkan Allah di dalam peribadahan hanya untuknya. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Kita sholat hanya untuk Allah. Kita zakat hanya untuk Allah. Kita berkurban hanya untuk Allah. Kita berpuas hanya untuk Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Meminta pertolongan, istighatsah, isti'anah, semuanya hanya kepada Allah Ta'ala.
Jadi inilah yang maksud dengan tauhid uluhiyah, yaitu kita mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Semua amalan kita, semua ibadah kita hanya untuk lillahi wahdah, untuk Allah Ta'ala semata. Masya Allah. Masuk ke 3, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah kita meyakini bahwasanya Allah lah sang maha pencipta, bahwasanya Allah al-khaliq, yang maha pencipta, ar-raziq, yang maha pemberi rezeki. Jadi yang menciptakan langit dan bumi ini kita yakini bahwasanya yang menciptakannya hanyalah Allah Ta'ala. Ini dimaksud dengan tauhid rububiyah. Untuk meyakini, mengesahkan bahwasanya yang menciptakan seluruh alam semesta ini hanya Allah. Masya Allah. Dan 3 tauhid ini saling berkaitan. Jadi kita wajib mengimaninya. Karena tidak dikatakan sebagai muwahhidun, sebagai orang yang mentauhidkan Allah, jika dia tidak mengimani salah satu di antara 3 pembagian tauhid ini. Jadi kita wajib mengimani, mengesahkan Allah tadi dalam segala hal, di dalam peribadahan, di dalam nama-namanya indah dan sifat-sifatnya yang agung, serta meyakini bahwasanya Allah lah sang maha pencipta. Dan Anda yang banggakan, setiap manusia dilahirkan di atas fitrah, dan fitrah itu adalah tauhid. Jadi setiap manusia ketika sejak bayi sudah memiliki jiwa-jiwa fitrah, memiliki jiwa-jiwa tauhid, yang mana apabila seorang muslim dibiarkan tanpa ada pengaruh dari kedua orang tuanya, maka pasti ia akan mengarah kepada agama yang benar, yaitu tauhid. Sebagaimana bisa kalian baca di sini surah Ar-Rum ayat ke-30. Qala Allah Ta'ala, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Artinya, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sebagaimana juga sabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Ya, artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu Islam. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi satu ayat ini itu ayat yang tadi Ar-Rum ayat ke-30, dan hadis ini menjelaskan bahwasanya setiap manusia ketika dilahirkan dia di atas fitrah. Tetapi ketika sudah dewasa mulai ada bisikan-bisikan dari orang terdekatnya agar dia berpaling dari fitrahnya. Jadi ayo, sudah selesai bahasan kita. Jadi inilah yang masuk dengan tauhid dan pembagiannya. Jadi kalian bisa kerjakan di halaman ke-6 dan halaman ke-7. Yang pertama adalah jelaskan pengertian tauhid. Sudah jelaskan tadi di sini. Macam-macam tauhid. Dan ketiga, isi kolom, di kolom centang sini. Tidak ada pencipta selain Allah gitu. Tidak ada pencipta selain Allah. Itu masuknya asma wa sifat, uluhiyah atau rububiyah. Ini ya, bisa kalian kerjakan di rumah. Sekian dari Ustadz, langsung ditulis di buku tulis, buku paketnya, dan dikirimkan ke WA yang mengampu materi akidah. Sekian dari Ustadz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.